Serial Kitabut Tauhid bagian 29. Kisah di balik pohon yang dianggap keramat. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Waqid Al-Laythi mengisahkan, suatu hari kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan menuju Hunain. Ketika itu kami baru saja meninggalkan kekufuran menuju Islam. Dahulu orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon yang dianggap keramat. Mereka beribadah di sisi pohon tersebut. Mereka bertabarruk mengharapkan keberkahan dari pohon tersebut. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, berharap kesaktian dari pohon tersebut untuk senjata-senjata mereka. Pohon tersebut dijuluki Dhatu Anwat. Dalam perjalanan tersebut, kami berpapasan dengan sebuah pohon yang dianggap keramat oleh orang-orang musyrikin, Dhatu Anwat. Lantas kami berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, buatkan kami Dhatu Anwat sebagaimana orang-orang musyrikin itu memiliki Dhatu Anwat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, innaha sunan." Allahu Akbar, ini adalah sunnah-sunnah umat terdahulu. Ini adalah tradisi-tradisi umat terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel li Musa. Sungguh, kalian telah mengatakan sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Dan itu dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Wahai Musa, kata Bani Israel, buatlah untuk kami sebuah berhala sebagaimana mereka memiliki beberapa berhala. Musa berkata, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Al-A'raf 138. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, "Latarkabunna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dalam kisah ini disebutkan bahwasanya mereka beritikaf atau beribadah di sisi pohon yang dianggap keramat tersebut. Tujuan mereka adalah untuk mencari keberkahan pohon tersebut, sehingga mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, agar keberkahan yang mereka harapkan bisa ada pada senjata-senjata mereka, sehingga senjata-senjata mereka bisa menjadi sakti menurut anggapan mereka. Dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, bahwasanya bertabarruk dengan pepohonan merupakan kesyirikan. Demikian pula bertabarruk dengan bebatuan atau yang semisalnya. Yang kedua, orang yang baru saja hijrah dari keyakinannya yang batil tidak boleh merasa aman dari masih tersisanya akidah batil dalam hatinya. Yang ketiga, dalam kisah ini disebutkan sebab orang-orang musyrikin beribadah kepada berhala-berhala, yaitu pengagungan mereka dan peribadatan yang mereka lakukan di sekitar berhala tersebut, juga keberkahan yang mereka harapkan dari berhala tersebut. Yang keempat, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seseorang boleh jadi menganggap sesuatu itu baik dan bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada hakikatnya itu justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dalam kisah ini terdapat kabar dari Rasulullah SAW akan terjadinya kesyirikan yang menimpa umat ini, dan sungguh hal tersebut telah terjadi. Yang keenam, dalam kisah ini terdapat bukti nubuwah Rasulullah SAW, di mana telah terjadi kesyirikan di tengah umat ini persis sebagaimana yang beliau kabarkan. Yang ketujuh, dalam kisah ini terdapat larangan untuk bertasyabbuh atau menyerupakan diri atau mengikuti orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecuali perkara yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya itu juga bagian dari agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari amalan-amalan tabarruk yang bertentangan dengan syariat. Telegram channel Kristal Iman.